Hai FLC Family, happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family pada hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Putri, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa. Atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau dapat terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Shalom FLC Family. Shalom. Saya mau lihat lambaian orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Senang sekali rasanya hari ini kita dapat bertemu kembali untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Selama 1 minggu kemarin Tuhan, Engkau telah menuntun kami. Malah hari ini Tuhan, kami dapat menyembah Engkau, kami memuji Engkau Tuhan hari ini. Pada hari ini kami bersatu hati dalam doa Tuhan. Biarlah Tuhan urapan-Mu turun atas setiap kami. Biarlah kuasa-Mu, lawatan-Mu turun atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Lawat setiap hati yang hadir Tuhan Yesus. Biarlah setiap orang-orang yang datang ke tempat ini pulang gak seperti mereka datang, tapi mereka pulang membawa berkat-berkat dari Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Mari yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kita telah mendapatkan kemenangan dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan. Come on. They say it couldn't be done. This giant was just too strong. They say you don't have to change, but there's something they don't understand. Armies rise, banners rain. They're gonna bow at the sound of one name.
bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Mari sekali lagi dengan penuh kesungguhan hati katakan, Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka.
bagi nama Tuhan. Sebelum duduk boleh tengok samping kanan, samping kiri. Kasih senyuman yang paling terbaik. Wow, puji Tuhan. Saudara dipersilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari saat ini saya mau ajak setiap saudara untuk sama-sama kita mau bersaat teduh sejenak. Kita mau doakan keluarga kita. Kita mau doakan pekerjaan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, ingatlah Tuhan Yesus Allah yang setia. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan saudara. Seperti firman-Nya berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam lembah kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya kita berkata amin melalui Dia untuk kemuliaan Allah. Thank you Jesus. Mari angkat setiap syukurmu bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu, cinta kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena cinta kasih-Mu. Sekalipun tak pernah Kau meninggalkan kami, kami ada dalam genggaman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. And You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Jesus, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. We worship, I worship You. I worship You. You are here, healing every heart. I worship You. I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark.
it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, dengan imanmu nyatakan, you never stop working. You never stop. Come on, everybody, church. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker. Mari sama-sama saya undang semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Oh Jesus, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. You are my God, you are my God. Come on, dengan imanmu nyatakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Allah yang tetap bekerja. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Dengan imanmu nyatakan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, Jesus. That is who you are. That is who you are. Kami bersyukur Tuhan. Kau pegang hidup kami. Kau pegang hidup kami Tuhan. Kami mau melangkah denganmu Yesus. Tidak ada yang terlewatkan. Semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Jesus, we worship you, God. We worship you, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati yang lumpuh Kau pulihkan, hati yang hancur Kau pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar
di dalam hidup kami selain kasih Tuhan. Kuasa-Mu terbesar dalam hidup kami Tuhan. You deserve the glory and the honor, and we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor, and we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari sama-sama saudara kita katakan. You deserve the glory and the honor, and we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor, and we lift our hands in worship as we lift your holy name. Come on, sing it. You deserve the glory
sama seperti Engkau. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami siap dengar kebenaran Tuhan yang memerdekakan kehidupan kami. Demi Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom, puji Tuhan, senang bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya suka dengan gereja ini karena worshipnya sama gerejanya kami. Jadi I love to being with you. Dan hari ini saya ingin bicara kepada Bapak Ibu sekalian dari surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kita akan melihat teks ini dan kita akan merelasikan dengan kehidupan kita berkeluarga. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, teks ini Bapak Ibu saudara sekalian ditulis kepada jemaat di Roma. Nah, kita harus belajar bahwa kota Roma pada zaman dahulu merupakan kota sama seperti Jakarta, kosmopolitan, kemungkinan besar sama seperti New York juga. Sama seperti kota-kota besar yang ada di dunia ini. Campur baur keadaannya, orang-orang di dalamnya dari berbagai bangsa. Karena memang kota Roma merupakan pusat daripada kerajaan Romawi pada waktu itu. Sebuah empire yang menguasai dunia ini. Nah, can you imagine pada setiap sudut daripada kota Roma itu pasti diisi oleh orang-orang dari berbagai bangsa. Dan saya tinggal di Sydney hampir 30 tahunan, 33 tahun lebih. Setiap kali saya ke downtown kota Sydney, saya bisa mendengarkan paling tidak lebih daripada 5 bahasa yang saya perhatikan. Tiba-tiba saya mendengar orang ngomong Mandarin, di sebelahnya orang ngomong bahasa Korea, di belakangnya ada orang ngomong bahasa Prancis, ada ketemu lagi jalan sebentar ngomong bahasa Jerman, tentu saja bahasa Inggris, dan ada juga bahasa Jakarta juga ada. Jadi bisa dibayangkan bahwa kota Roma pada waktu itu seperti kota kosmopolitan. Dan yang menarik juga kota Roma ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat di televisi atau di YouTube masuk aja lihat kota Roma. Kota Roma itu sangat megah luar biasa. Bangunan-bangunannya abad pertama punya tingkatan. Kalau saudara pernah ngelihat Kolosium itu tingkatannya hampir sekitar berapa tingkat? Kalau saya pernah ke sana saya lihat itu ada sekitar lebih daripada 10 tingkat Bapak Ibu sekalian. 10 tingkat. Jadi tingkatan itu dari lantai bawah, paling bawah sampai yang paling atas Bapak Ibu sekalian. Dan itu dibangun luar biasa. Stadium-stadium yang sekarang ini seperti Gelora Bung Karno itu mengambil contoh apa yang ada di Kolosium. Itu 2000 tahun yang lalu. Bangsa Romawi membangun membangun structure building yang sangat luar biasa. Dan yang paling menarik, setiap orang di kota Roma mempunyai satu kepercayaan. Saudara bisa membuat kepercayaan diri saudara menjadi dewa saudara. Dan pemerintah mengizinkan orang boleh beribadah ke siapa saja yang dia mau. Dirinya jadi dewa juga gak apa-apa katanya. Dan setiap orang mempunyai patung sendiri Bapak Ibu sekalian. Dan ini menarik, kebebasan beragama luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, Romawi mempunyai agama resmi Romawi. Agama pemerintahan Romawi. Dan itu harus disembah, harus diikuti oleh semua orang yang under empire Roman itu. Dan ini menarik. Di kota Roma tiba-tiba ada muncul segelintir manusia yang menamakan dirinya pengikut Kristus, pengikut Yesus. Dan historian Romawi mengatakan ini pengikut Kristus ini agak sedikit aneh katanya. Mereka mengikuti seorang yang bernama Kristos katanya.
Dan yang lebih unik katanya, di setiap fellowship mereka minum darah dan makan daging katanya. Wow, orang Kristen yang sangat kecil ini disebut sangat liar, barbarik katanya. Mereka persekutuan kalau ketemu di rumah-rumah, mereka minum darah orang dan makan daging mentah manusia. Dan Bapak Ibu sekalian, kota Roma ini begitu kosmopolitan, semua orang bisa ada dan boleh melakukan apa saja. Menyembah siapa saja, bahkan menyembah dirinya sendiri juga boleh. Bebas melakukannya. Tetapi ada sekelompok orang yang menamakan dirinya Kristen yang hanya menyembah kepada satu orang yang bernama Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Roma ini terjadi pergesekan antara kepentingan orang yang tinggal di dunia dan kota kosmopolitan dengan kepentingan orang Kristen dengan punya dunianya sendiri. Imagine saudara sekalian, saudara ada di kota Jakarta ini. Kita minoritas Bapak Ibu sekalian. Saudara Kristen mungkin di tempat saudara bekerja. Tetapi hampir 90-80% orang-orang sekeliling saudara bukan Kristen. Ada kepentingan-kepentingan yang bertabrakan di dalam kehidupannya kita. Sama kehidupan di Romawi, di kota Rom juga demikian. Imagine saudara mempunyai keluarga yang saudara bangun dalam unit-unit keluarga yang baru. Yang saudara masukkan nilai-nilai kekristenan. Tetapi saudara tinggal dalam sebuah big family namanya Republik Indonesia ini. Yang tidak sama value-nya dengan value kekristenan saudara. Ada gesekan-gesekan yang terjadi. Itu sebabnya Rasul Paulus ingin mengadres permasalahan ini. Bahwa ada kepentingan dunia kosmopolitan di mana kita hidup melawan kepentingan-kepentingan di mana dunia kita yang kita sebut namanya kekristenan itu sendiri. Di dalam kota Romawi ini juga diajarkan bagaimana manusia bisa berbahagia dalam konteks Romawi. Itu sebabnya kalau saudara membaca pasal 1 dan pasal 2, begitu dijelaskan bagaimana hedonisnya dunia itu pada zamannya Paulus. Yes, zamannya sekarang juga ada kepentingan-kepentingan bagaimana kita mencari kebahagiaan menurut dunia ini. Dan saudara di dalam gereja, saudara diajarkan mengenai bagaimana berpikir, bagaimana berbuat menjadi manusia yang berbahagia, keluarga yang berbahagia dalam konteks kekristenan saudara. Tetapi saudara hanya bagian kecil daripada sekitar saudara yang sangat huge, yang sangat paramount, yang sangat big dengan pengajaran kepentingan bagaimana hidup berbahagia. Roma pun demikian Bapak Ibu sekalian. Terjadi clash. Mungkin saudara ada di dalam pergaulan dan komunitas di mana saudara berada. Mengajarkan untuk hidup bahagia itu begini. Begitu saudara masuk dalam gereja ini, gereja yang masuk ke bawah ini. Saudara menemukan wow ternyata berbeda. Dan saudara bagian di dalam sesuatu yang besar ini. Terjadi clash kepentingan. Terjadi clash bagaimana menjadi manusia yang berbahagia. Di Roma juga Bapak Ibu sekalian terjadi pergumulan bagaimana kita bisa bertahan. Karena sama seperti kota-kota besar di dunia ini dalam zaman sekarang orang itu strive hard bagaimana dia bisa bertahan. Bertahan dalam kehidupan ini. Bagaimana dia do pekerjaannya. Kompetisi terjadi kan kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kompetisi. Even gereja pun berkompetisi. Even pendeta pun kadang-kadang saya perhatikan pendeta juga berkompetisi. Kita hidup dalam dunia kompetitor Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya lewat mana ya, sopir taksi itu lewat daerah sini kalau nggak salah, di belakang gitu. Di Cipete sebelah mana itu nggak tahu. Kalau di selatan mungkin di utara di sini ya. Dia masukin ke gang karena macet bla bla bla. Lalu saya perhatikan, di tendean situ. Dia masuk ke gang. Terus pakai itu lagi, taksinya silver lagi. Masuk ke gang. Saya takut Bapak Ibu sekalian. Karena kan dia gede gitu. Masuk di jalan tikus gitu. Terus tanya,
Bisa Pak, tenang aja Pak. Karena itu depan itu poolnya saya, ya udah nggak apa-apa lah gitu. Terus saya perhatiin kiri kanan muka belakang itu warung semua. Saya tanya sama supir taksi, ini siapa yang beli nih? Karena setiap 5 meter satu warung, muka belakang gitu, depan jualannya sama, nasi, sate, lalu apa? Sama semua jualannya. Lalu saya pikir siapa yang mau beli ini? Tapi ada loh. Tapi ada sepanjang jalan di belakang tendean itu warung saling berkompetisi. Imagine Bapak Ibu sekalian, imagine. Saudara di tengah kekristenannya kita yang sangat minoritas ini berkompetisi dengan banyak hal di luar sana. Ada terjadi gesekan-gesekan, tabrakan-tabrakan. Orang ingin bertahan gaya dunia dengan gaya kita sebagai orang Kristen, lifestyle-nya kita. Itu sebabnya kadang-kadang orang Kristen itu saya merasa mereka terjepit di antara dua kepentingan yang tengah akan berhadapan terus setiap hari. Value-nya kita berbeda dengan value-nya dunia ini yang mengajarkan how we can stand, how can we can menjadi orang yang berhasil, bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan kehidupannya kita. Mungkin saudara bisa melihat ada orang yang datang kepada saudara, oh gimana kalau kita ingin bertahan dalam dunia bisnis, lakukan yang ini, lakukan yang ini. Tetapi begitu saudara masuk ke gereja ini, saudara menemukan, nggak sama tuh. Beda tuh. Tetapi saudara di dalam golongan yang minoritas. Ini suara kebanyakan dan suara kita hanya suara yang sedikit. Itulah sebabnya teks ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa bertahan. Mungkin kita orang yang paling kecil. Mungkin kita satu-satunya pengikut Yesus di tengah komunitas. Mungkin hanya kita satu-satunya keluarga Kristen yang ada. Mungkin kita hanya couple yang ada dan di sekeliling kita bukan Kristen. Tapi bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa menang di dalam konsep kekristenannya kita. Ini yang diajarin. Nah kita akan melihat. Ternyata Bapak Ibu sekalian ada dua hal dari teks ini diajarkan. Bahwa ada dua hal yang menjadi fondasi bagi kita. Untuk kita bisa menang di dalam clash yang terjadi di dalam dunia ini. Bagaimana saudara menjadi manusia yang berkemenangan di dalam hidup ini. Bagaimana saudara bisa membangun keluarga yang berkemenangan di tengah-tengah dunia yang tidak sama seperti yang saudara tahu. Di-compare dengan gereja yang saudara lihat dan saudara alami. Yang pertama adalah kita perhatikan ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian bahwa dasar yang pertama sebagai orang Kristen untuk kita bisa menang menjadi manusia as a pribadi dan keluarga dalam kehidupan ini yang ternyata banyak kelas adalah pada the gospel itu sendiri. The gospel itu gospel, evangelion dalam bahasa Yunani berarti artinya sederhana. Kabar baik, good news. Good news tentang apa? Oh, good news tentang Allah, ada sebuah berita, ada sebuah cerita, ada sebuah story bahwa ada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia datang ke dalam dunia, menjelma sebagai manusia dan bukan hanya menjelma tetapi orang ini yang namanya Kristus itu mati dan dia bangkitkan dirinya sendiri supaya orang yang percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal, dosanya diampuni dan mendapatkan kebahagiaan. That's the gospel. Itu Injil. Lah, kok cuma hal yang sederhana ini, Pak? Iya. Saudara bisa datang ke tempat ini, saudara bisa nyanyi, saudara bisa meneteskan air mata, saudara bisa mengatakan you are a miracle way maker dalam kehidupan ini karena ke gospel ini.
Karena berita ini bahwa ada Allah yang turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia dan mengerti kebutuhan manusia. Dan dengan saudara percaya kepada the gospel ini, maka saudara mendapatkan kehidupan yang kekal dan saudara memiliki akses untuk datang kepada Tuhan. Dan yang lebih indahnya, saudara gara-gara Injil ini, gara-gara berita Injil ini, saudara bisa memanggil itu Tuhan Bapa saudara. Wow. Can you imagine? Tuhan saudara manggil saudara, Tuhan saudara panggil sebagai Bapa. Itu nggak bisa dikomprehend oleh pikirannya kita. Sedangkan banyak manusia yang hidupnya cerai-berai, anak-anaknya biasanya kalau mempersalahkan bapaknya, dia nggak mau manggil bapaknya. Ada banyak anak-anak yang broken home di dunia ini nggak berani untuk menyebut Bapa. Mungkin kepada siapa? Saya bisa melihat ini karena saya jadi gembala jemaat itu cukup lama Bapak Ibu sekalian. Ada banyak anak-anak melupakan bapaknya. Tetapi imagine Allah yang menciptakan, katanya Paulus, langit dan bumi ini, yang menjadikan apa yang dari nggak ada menjadi ada. Lalu kita bisa memanggil dia Bapa. Wow. Gak bisa dipikirkan. Makanya pemazmur mengatakan, siapakah aku ini? Ini berita Injil. Dasar Injil inilah. Makanya kita bisa berada. Dasar Injil inilah, karena Injil inilah maka terbentuk sebuah komunitas Kristen di kota Roma yang sangat kecil pada waktu itu. Di tengah himpitan raksasa pemikiran, di tengah himpitan raksasa kekuasaan. Tapi ada sekelompok orang yang mengatakan, saya percaya kepada Kristus. Percaya kepada berita tentang dia. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Kenapa? Karena berita Injil itu adalah kekuatan Allah. Oke. Power of God. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu saudara ngerti akan hal ini, wah saudara akan bersuka cita sekali. Setiap kali saudara dengar kata Injil, wow. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Saya ulangi lagi, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Terjemahan bahasa Inggris lebih baik. Sebab aku nggak malu. Sebab aku nggak malu dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatannya Allah. Power of God. Kekuatan Injil inilah, berita yang luar biasa inilah menjadi kekuatan, karena dalam berita itu ada berita di mana Allah menjelma menjadi manusia, dia mati buat kita dan dia bangkit. Banyak orang gak ngerti, ngapain sih ditekankan kebangkitan Yesus? Karena kalau Yesus gak bangkit dari antara orang mati, katanya Alkitab lah, sia-sia kepercayaannya kita. Sia-sia, ngapain percaya sama orang yang mati? Yesus ini bukan mati karena dia dibunuh. Iya benar dia dibunuh. Tetapi Yesus ini mati untuk kita sebenarnya. Dia merelakan dirinya untuk mati. Yesus itu bukan mati karena konspirasi politik waktu itu. Jangan salah yo. Yesus itu yang merelakan dirinya nih. Mati aja gak apa-apa gitu. Bukan ada teori konspirasi, oh karena Herodes ini sama. Enggak, dia yang menyerahkan dirinya untuk mati. Ini sebuah konsep yang sangat luar biasa. Kenapa? Kalau pemimpin rohani biasanya dia untuk jadi pemenang terus dong. Dia gak mau rela dong duluan, ini tembak gua lah. Enggak. Nggak ada pemimpin yang begitu. Karena dia tahu begitu dia mati langsung diganti sama orang lain. Kalau Yesus enggak, dia tahu kalau dia mati justru kematian itu membawa berkat. Karena dia akan hidup. Itulah sebabnya betapa kita mencintai. Wah Tuhan itu kita hidup loh gitu. Presiden saudara, jenderal. Tapi nggak bisa mati di gua mau mati, nggak apa-apa. Enggak.
Begitu dia mati digantiin sama wakilnya. Karena dia tahu begitu dia mati selesai. Kalau Yesus enggak, Yesus rela ini ya mati, nggak apa-apa. Aku dicambuk, ditikam nggak apa-apa. Aku memang tujuannya untuk begitu. Tetapi sesudah itu karena aku tahu aku akan bangkit. Ini berita kesukaan buat kita. Pemimpin rohaninya kita itu hidup. Inilah yang teks ini mengatakan, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Wah, nah kalau saudara udah mulai ngerti gini, ya juga ya. Kalau gitu saya jadi orang Kristen tuh gak bodoh-bodoh juga ya. Gak ditepu gitu, gak ditipu. Enggak, cerita Yesus itu bukan cerita khayalannya Paulus. Cerita Yesus itu, cerita Yesus mati itu bukan Yesusnya ditukar sama Yudas karena mukanya mirip, bukan. Itu cerita hoaxnya orang lain. Oh Yesus gak mati, dia pergi ke India. Ada cerita Yesus pergi ke India, sudah gak tahu ya? Saya kasih tahu sekarang. Yesus pergi ke India dan kawin dengan Maria. Serius melahirkan anak-anak. Serius, sampai sekarang ada sekte yang mempercayai mereka keturunan Yesus. Karena Yesus kawin sama Maria. Enggak, itu cerita hoax tuh. Sejarah hanya mencatat bahwa ada satu orang yang bernama Yesus Kristus. Dia disalibkan dan murid-muridnya mengatakan hari yang ketiga dia bangkit. Nah itulah kekuatannya kita. Kebangkitan Yesus menjadi kekuatannya kita. Makanya teks ini mengatakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kekuatan. Jadi saudara, saya kasih ground basic dulu ya. Basic dulu. Oh iya ya, kalau begitu oke. Lalu sesudah itu dia mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya yang diselamatkan. Pertama-tama untuk orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Artinya kekuatan Allah ini yang namanya gospel ini bukan hanya gospel ini kita nggak malu tetapi dia menyelamatkan dan dia merupakan kekuatan Allah. Dan ini diberikan kepada semua orang yang percaya kepada dia. Yang percaya kepada Yesus. Jadi dengan demikian gini, kalau kita ngajarin anaknya kita ngajarin suami, istri, dan siapa sih dalam keluarga mengatakan kekuatannya kita itu kepada berita baik itu. Jadi ajarin anak kita, mengajari tentang Yesus. Karena Yesus itu bukan hanya story, tetapi itu bukan history, tetapi itu cerita hidup. Di sini saya udah pernah cerita ya. Saya punya cucu namanya Isaiah. Satu kali waktu dia masuk rumah sakit karena dia alergik. Aduh, alergik aneh, kacang tanah. Jadi dia nggak bisa disentuh kacang tanah. Even sedikit pun nggak bisa. Begitu sedikit aja kena, waduh. Langsung bengkak-bengkak gitu. Satu kali waktu maminya iseng-iseng. Lagi nonton TV gitu. Mami makan kacang dari Indo kalau gak salah. Dia makan kacang. Ini anak ngelempet sedikit lah gitu aja. Lalu cuma dikasih gini aja gitu. Langsung loh. Bengkak-bengkak. Panik ke dokter. Dokter suntik dia untuk sebentar. Lalu supaya bisa nunggu ambulans. Bawa ke rumah sakit. Dia kena lagi. Masuk. Wah, kalau orang tua akan stres ya. Saya tahu lah kalau bagaimana anak kecil susah lah. Lalu masuk ICU, udah sampai di ICU. Kami dipanggil gitu, saya nemenin. Dipanggil, maminya udah masuk ke dalam ke ruang perawatan intensifnya. Terus dia anak kecil ya, kasihan sekali kalau ya lemes gitu, dipakein ini, pakein itu lah. Dia gak suka gitu. Terus ya udah, susternya datang kepada dia, how are you Isaiah? Anak ini kan cerewet ya, ngomong terus gitu. Udah sakit ngomong, sama kayak Asher gitu. Saya lihat Asher tuh dari pagi bangun tidur sampai dia sekolah, sampai pulang. Saya penting ngomong terus. Ini Asher gak ada habis-habisnya gitu ngomongnya. Ada ngomong inilah ngomong. Satu kali Asher berbantah dengan saya. Saya bilang, Mapenya bilang itu ada cicak ya? Iya,
Saya bilang, you know Esther, cicak the oldest animal in this world. No. That's the oldest animal in this world. No. No, I'm sure. That's the oldest. Dia bilang, no. Dia bantah sama saya loh. Dia kasih nama binatang apa? Oh, cockroach. Cockroach is the oldest katanya. I don't know, saya bilang, I know when I learn itu. Cicak, saya bilang, no, cockroach. Berkali-kali dia bantahin saya. Ya udah saya diam aja lah. Karena yang punya rumah aja kita diam aja. Nah si cucu saya ini lagi diam. Dia cerewet juga ngomong sama suster. Lalu apa? Kami dipanggil. Ya masuk. Ketemu sama ayah saya. Dia lagi duduk. Dia bilang. Terus dia ngomong begini. Dia bilang begini. Oh saya tanya. What I can do for you Isaiah? Kayak orang gede. I think I need Jesus. Anak umur 4 tahun. Ngomongin sama saya. I think I need Jesus. Sambil geleng-geleng kepala. It's meaning, can you pray for me? Artinya, please pray for me. I need Jesus. Wah, saudara, aduh. Kenapa dia tahu begitu? Karena dari kecil kami mengajarkan tentang the gospel. Yesus adalah Tuhan. He's God. Every time you need something, ask Jesus. Every time you have some trouble in your school, ask Jesus. Every time you sick, ask Jesus. Gospel adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan untuk semua orang. Itu sebabnya keluarga saudara kalau mau ingin berkemenangan diri saudara ingin pegang the gospel ini. Sesudah kita percaya kepada gospel ini, pas ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Oh ternyata gospel itu bukan hanya menyelamatkan kekuatan Allah. Karena di dalamnya ada kebenaran Allah. Untuk mengerti tentang Tuhan, teks Alkitab hanya mengatakan untuk mengerti the God Almighty. The God yang menciptakan langit dan bumi hanya satu kita perlukan mengerti, memahami Injil itu. Tidak ada kebenaran yang paling benar selain di dalam Injil. Saya harus katakan demikian. Oh kami mengajarkan demikian ini menurut kebenaran. No, Alkitab hanya mengajar kebenaran yang benar tentang Allah kita bisa ketemukan di dalam Injil. Karena Allah menjelma menjadi manusia itu sebuah kebenaran. Allah yang hebat itu datang ke dalam dunia itu untuk ngajarin kita tentang kehidupan yang benar. Dan ini berita yang harus kita sampaikan. Dalam keluarga Bapak Ibu sekalian, dalam pribadi saudara harus mengatakan yes Injil itu kebenaran Tuhan. Dan satu-satunya dan tidak bisa dibantahkan. Bapak Ibu sekalian ribuan tahun orang berusaha untuk menghapuskan Injil ini dari muka bumi. Tapi gak bisa karena itu kebenaran Allah. Wow, kalau saudara melihat hal ini, wah, saudara kalau nyanyi jadi beda. Nyembah Tuhan itu jadi beda. Oh, Tuhan, saya sebenarnya ada dalam kebenaran Allah yang sesungguhnya. Wow, kalau saya ada di dalam ini, karena saya mempercayai kebenaran yang true. Wow, kalau saya dalam rumah tangga, saya menjadi orang Kristen, saya membawa kebenaran Allah yang sempurna. Pemahaman tentang Allah itu saya ngerti dalam Injilmu gitu. Jadi saudara tuh jadi agak confidence kalau menghadapi hidup ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak. Nah sesudah kita percaya kepada berita Injil, orang itu mesti melakukan tahapan yang sangat penting. Tahapan itu yang bertolak karena di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman,
Karena ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini yang saya akan bicarakan. Ternyata iman kita itu, Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang penting. Sangat the most important things di dalam kita membangun apa saja dalam kehidupan ini. Alkitab mengatakan segala sesuatu yang tidak dilakukan berdasarkan iman itu adalah dosa. Kita udah percaya kepada berita Injil. Kita meyakini dalam berita Injil ada keselamatan, ada kebenaran, ada kekuatan Allah. Langkah kita sebagai orang Kristen untuk hidup dari kepercayaannya kita kepada berita Injil yang kita sebut namanya iman. Jadi segala sesuatu di dalam kehidupannya kita sebagai orang yang percaya kepada Injil itu didasarkan oleh imannya kita. Iman saudara mendrive saudara, iman saudara mengencourage saudara, iman saudara memberikan encouragement, memberikan keberanian kepada saudara, iman saudara merupakan lifestyle kehidupan saudara. Iman orang Kristen itu seperti pagar dalam kehidupannya. Apa saja yang dilakukan harus berdasarkan iman. Karena kita percaya kepada berita Injil. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, iman kita itu harus mengalami yang namanya pembentukan. Dari teks ini jelas sekali, iman itu harus mengalami pembentukan. Karena orang benar hidup dari iman. Iman saudara harus terbentuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memperhatikan bahwa di dalam pembentukan, dalam Roma ini diajarin tentang iman. Misalnya pasal 3, pasal 4, saudara akan lihat di rumah, dikatakan diajarin tentang bagaimana hidup berimannya Abraham. Nah, dan saya menemukan Bapak Ibu sekalian bahwa iman yang harus mengalami pembentukan itu, pembentukan imannya kita itu menuju dua arah yang berbeda. Yang pertama, bisa mengarah kepada hal yang negatif, iman saudara menjadi iman yang negatif. Dan yang kedua, iman saudara menjadi iman yang positif. Agak sederhana ya. Oh kok begitu Pak? Iya. Orang yang dalam, kita semua nih udah masuk gereja. Udah masuk gereja, udah pelayanan. Kita imannya yang pasti akan bertumbuh, cuman numbuhnya kepada dua hal. Entah itu menjadi negatif atau itu menjadi positif. Let's say banyak orang hidup di dalam pertumbuhan iman yang negatif. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Saudara datang percaya kepada Tuhan, datang ke dalam gereja. Tapi saudara misalnya gitu ya. Suka marah-marah, suka ngedumel, protes ini, protes sana, gitu ya. Suka grunge, tapi saudara datang gereja. Aneh nih, ini iman yang negatif. Kalau saudara baca Alkitab tuh, Paulus tuh menjelaskan. Ini orang-orang yang beribadah tetapi tidak memahami kekuatan ibadah. Ini iman negatif nih. Suka ngomong-ngomongin orang di belakang. Gosip-gosip. Kata gosip itu artinya pembicaraan di dalam sesuatu, dalam sebuah kelompok yang sebenarnya tidak boleh keluar. Itu arti kata gosip sebenarnya. Kalau kita kan beda. Oh gosip itu kan melontarkan perkataan-perkataan. Membuat cerita-cerita gitu ya. Yang kan gitu. Ngegosipin orang berarti kita ceritain orang. Tapi kan ceritaan orang itu kebiasaan kan jelek. Jadi namanya gosip. Sebenarnya gosip itu artinya pembicaraan di sekitar kita yang gak boleh keluar. Saya benerin dulu, saya sudah punya arti. Tetapi ya udah artinya jadi negatif. Gitu. Nah itu iman kadang-kadang tuh iman yang bertumbuh tuh membawa ke arah negatif. Misalnya saudara datang ke gereja
pendeta saudara bicara tentang bawa persembahan. Saudara negatif. Persembahan melulu, duit mulu nih pendeta nih. Itu negatif tuh. Tapi setelah datang loh. Even dia tiap minggu dia ngomongin itu, bayarin, tolong bayarin itu. Saudara datang loh. Heran. Nah, iman yang negatif gini, kalau saudara datang, saudara senang mau pendetanya, senang banget nih. Aduh, FLC ini bagus banget, saya bertumbuh. Tapi gak pernah kasih persembahan. Gak apa-apa lah, pendetanya udah kaya, biarin aja lah gitu. Datang diam, duduk diam. Tapi sama-sama bertumbuh gitu. Iman yang negatif ini, pertumbuhan iman yang negatif ini, saudara senang tetapi saudara tidak mau melakukan. Tetapi ada iman yang positif. Iman yang positif itu dia mempercayai dan dia melakukannya. Iman yang negatif adalah bertumbuh secara iman, dia masukin di otaknya tetapi dia tidak mau masukin ke dalam hatinya. Dan di dalam hatinya dia cuma simpen doang. Atau dia hanya dalam otak, ya udah, that's it, selesai. Ada banyak orang Kristen yang saya sebutkan bertumbuh secara negatif menjadi manusia Kristen yang pasif. Gak mau melakukan apa-apa, tapi dia senang gereja. Ini banyak Bapak Ibu sekalian. Saya berharap gereja ini jangan kebanyakan orang yang begitu. Adalah 5% lah, jangan 50% lah gitu. Ada, gereja tuh ada yang begitu. Ada Bapak Ibu sekalian, ada. Di gereja kami tuh ada. Tapi ada orang yang pertumbuhan imannya positif langsung begitu. Dia mau maju terus. Nah, iman yang negatif ini, pertumbuhan iman itu ada juga di kalangan pendeta. Dia diam aja, dia gak mau belajar. Dia gitu-gitu aja, gitu-gitu. Sama seperti Tuhan Yesus. Dari dahulu, sekarang dan sampai selamanya tidak berubah. Kalau Tuhan Yesus gak berubah, saya pun gak berubah gitu. Ada di kalangan pendeta, ada khotbahnya sama dari zaman dahulu gitu. Sama, doanya sama. Ada. Tapi orang masuk gereja loh, dengerin dia loh. Ada. Untung saya bukan pendeta yang suka keliling-keliling ya. Kalau pendeta keliling itu kan enak. Satu khotbah untuk 10 gereja. Sebulannya satu khotbah doang. Kan gak ada yang tahu. Pendengarnya kan beda-beda. Nah kalau pendeta ini terkenal dan disukai, ketahuan deh. Dikejar terus kan. Sama khotbahnya dia tahu. Nomor 1 dia udah catat tuh kan. Bahkan ada yang setiap perkataan dikatakan. Karena ngomongnya sama terus gitu. Bayangin 10 gereja khotbahnya sama satu. Kalau dia khotbah paling tidak 4 minggu 1 bulan. Dan orang ini ngikutin terus. Dia udah bisa jadi pengkhotbah tuh. Ambil aja khotbahnya dari situ. Ngomongin aja udah sama Bapak Ibu sekalian. Nah ini iman yang pertumbuhannya negatif. Nah, teks ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus keluar. Nah, Roma pasal yang ke 3, 4, 5 dan sampai ke 8 mengajarkan bahwa orang-orang yang hidup di dalam roh itu adalah orang-orang yang bebas, bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun orang di Roma ini ditekan, walaupun mereka dikonspirasikan hal yang buruk kepada mereka, sampai pemimpin yang tertinggi si Nero itu, Kaisar Nero membuat konspirasi, dia ingin membakar kota Roma. Siapa yang jadi kambing hitam kan? Orang Kristen. Dibilang orang Kristen nih, karena mereka barbarik, minum darah dan makan daging katanya. Ini yang mau hancurin kota Roma. Padahal Nero tuh sebenarnya baik. Dia ingin robah kota Roma supaya menjadi kota yang lebih cantik. Tapi bagaimana caranya ya? Masa digusur? Bakar aja. Siapa yang dikambing hitamkan? Orang Kristen. Walaupun mereka dikonspirasi hal yang jelek. Tapi pertumbuhan iman mereka itu pertumbuhan yang positif. Teks ini mengatakan demikian. Coba kita lihat. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar ayat yang ke-8. Telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi hal yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Iman kita itu akan mengalami persekusi.
Iman saudara, mau saudara pendeta, mau saudara coba orang jemaat biasa, iman saudara akan mengalami aniaya. Saudara akan dipersekusi, saudara akan digoncang, saudara punya keyakinan. Tapi jemaat ini, jemaat yang bertumbuhnya positif. Sekarang pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian. Ketika iman saudara mengalami persekusi penganiayaan, pertumbuhannya kemana? Ketika keluarga saudara, mungkin pribadi saudara lagi sedang digoncang, iman saudara, pekerjaan saudara mungkin lagi digoncang. Apakah iman saudara menjadi iman yang negatif atau menjadi iman yang positif? Jemaat di Roma tumbuh ke arah yang positif. Walaupun mereka sedikit. Walaupun mereka ditindas. Apa sih kesulitan yang kita hadapi hari ini? Penyakit kita kah? Atau masalah keluarga kita? Atau masalah pekerjaannya kita? Habis. Don't worry. Saudara akan mengalami persekusi iman saudara. Kita akan mengalami demikian. Tetapi kita harus belajar implikasi daripada apa yang kita belajar tentang iman dan gospel. Bahwa gospel itu berdampak besar dalam kehidupan saudara. Itu implikasinya. Wow. Yang kedua, bahwa tanpa iman kita tidak akan bertumbuh sebagai manusia rohani. Tanpa iman. Itulah sebabnya kalau saudara memiliki iman, jangan tanggung-tanggung iman saudara. Minta pertumbuhan secara positif. Tetapi saya katakan iman saudara akan dipersekusi terlebih dahulu nih. Supaya saudara bisa menemukan kekuatan iman saudara. Kekuatan Allah. Saudara dapat melihat iman yang dipersekusi itu mengarah saudara kepada hal yang positif. Tetapi saudara bisa melihat kuasa Allah itu bekerja di situ. Hal-hal yang gak mungkin itu terjadi. Tapi relakan kalau hari ini saudara mungkin iman saudara tengah dipersekusi oleh banyak hal. Begitu juga dalam rumah tangganya kita. Waktu kita membangun rumah tangganya kita udah ajarin istri kita, anak kita, keluarga kita hidup beriman. Tetapi keluarga kita juga akan mengalami persekusi iman. Ada banyak hal, tetapi saudara mau gak iman saudara itu pasti akan bertumbuh. Tetapi tumbuhnya ke arah mana? Positif atau negatif. Kalau saudara negatif, saudara mengatakan percuma kita gereja. Tapi saudara masih mau percaya pada Yesus. Itu pertumbuhan negatif. Saudara mengalami kebangkrutan, saudara mengalami jendela kehidupan saudara tertutup, pintu tertutup. Kayaknya itu susah banget jadi orang Kristen nih sekarang nih. Tapi pertumbuhan saudara itu mau diarahkan kemana? Persekusi pasti terjadi. Entah itu berupa penyakit, kesulitan, permasalahan hidup saudara, anak saudara, pekerjaan saudara, bisnis akan terjadi. Karena saudara seperti jemaat di Roma kecil, ditekan, ditindas, dia mau dihabisin. Tetapi mereka bertumbuh. Tuhan berkati kita semua pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau minta sama Tuhan, Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan saya. Saudara pasti iman saudara akan bertumbuh. Itu Alkitab mengajarkan demikian. Saya terima kasih nih disupport oleh FLC. Kan minggu lalu saya baru diwisuda dokter saya. Terima kasih. Dokternya nomor 2, dokter yang kedua. Yang nguji saya tanya, ini habis ini mau ngapain? Mau ada lagi? Ada. Saya mau ngambil dokter yang ketiga. Ini ngapain dokter banyak-banyak? Nggak tahu, saya juga cuma ngikutin kata Tuhan aja. Ya kita ngikutin aja. Belajar beriman aja. Dengar-dengaran sama Tuhan. Karena iman kan taat sama pernyataan Tuhan. Saya nggak tahu bobot apa. Tapi saya ngikutin aja. Pasti Tuhan punya rencana gitu. Nah, di dalam doktoral saya itu saya menemukan namanya novelty.
teori baru. Gitu. Makanya nilainya cukup bagus juga saya. Nilainya ya udahlah nggak usah diomongin lah. Nah, di dalam novelty itu saya menemukan bahwa ternyata pertumbuhan rohani itu ada namanya ideal. Orang tuh bertumbuh rohani itu secara ideal. Wah, Tuhan itu baik, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan itu luar biasa. Senang deh sama Tuhan deh gitu ada. Mau melayani. Tapi gak sampai situ. Orang Kristen itu masih bertumbuh namanya menjadi mature. Menjadi spiritual mature. Wah, dia cinta Tuhan, dia bla bla bla. Puji Tuhan, wah luar biasa dia mau melayani. Tapi gak sampai di situ. Ternyata orang Kristen itu akan mengarah kepada namanya perfecto. Artinya sesuatu yang sempurna. Perfecto itu arti dalam bahasa Yunani itu artinya that's it, sampai di sini. Artinya orang Kristen itu bilang, udahlah gue gak butuh apa-apa, butuhnya cuma Yesus saja gitu. Nah kita ini belum sampai ke situ. Kita belum sampai ke situ. Kita tuh baru bolak-balik aja, idealis, mature itu bolak-balik aja. Orang mature kadang-kadang suka kayak anak-anak, Tuhan Yesus kok begini udah melayani, bla 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 bla. Balik ke sini, ah, Tuhan itu baik ya Tuhan, ya tolong saya dong please gitu. Balik lagi dia mature, dia melayani lagi deh. Gue gak suka sama gembala gue, dia turun lagi jadi idealis lagi. Musuhnya gereja tuh begini, bla bla bla. Musuh orang tua, orang Kristen tuh begini. Nanti dia pelayanan lagi, diminta ampun, bertumbuh lagi Bapak Ibu sekalian. Bolak-balik aja, gak pernah mau masuk ke perfecto. Kalau perfecto bilang, that's it, gak apa-apa. Gak disuruh pelayanan juga apa-apa, gue akan setia gitu. Gue akan melayani Tuhan. Begitu pertumbuhan rohani, itu namanya iman yang sempurna. Hari ini saya ingin mengajak saudara sampai ke situ. Sampai ke perfecto itu. Apa aja Tuhan untuk engkau. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Angkat tanganmu katakan. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Angkat kedua belah tanganmu katakan kaulah. Segalanya Naikkan doamu. di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Katakan dengan iman. Kaulah yang ku pandang. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Kita berdoa Bapa Surgawi. Tolong kami ya Tuhan. Di tengah kontradiksi dalam kehidupan ini yang kami alami ya Tuhan. Kami mau bertumbuh iman kami ke arah yang positif. Di tengah penyakit. Mungkin kami gak punya kerjaan. Mungkin income kami jadi menurun ya Tuhan. Tapi kami mau tetap mempercayai Engkau dalam segala perkara. Iman kami membawa kami menuju kepada keberkatan. Iman membawa kami untuk kami disempurnakan dalam perjalanan kehidupan ini. Iman kami menunjukkan tentang kuasa-Mu yang bekerja. Iman kami memperdalam pemahaman kami akan Engkau. Dan iman kami ya Tuhan menunjukkan Engkau berkuasa. Pimpin kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Kami beriman kepadamu. Dan hari ini ya Tuhan kami mulai mengerti tentang iman itu. Berdasarkan gospel berita baik yang kami dengar. Yang kami percayai ya Tuhan. Dan tolong kami semua untuk menjalani kehidupan ini dengan baik.
Haleluya. Haleluya. 1-2 menit ini engkau bisa mengangkat tanganmu dan mulai berdoa tentang apa saja. Tentang kehidupanmu, tentang permasalahanmu, tentang keluargamu. Berdoa, Tuhan, saya mengimani sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan aku ingin bertumbuh imanku ke dalam hal-hal yang positif ya Tuhan. Bukan negatif kepadamu ya Tuhan. Doa, angkat kedua belah tanganmu dan doa. Dan doa, kita semua berdoa Bapak Ibu sekalian. Musik memainkan lagu ini. Semua, all the musicians bermain untuk menyanyikan lagu ini. Biarkan jemaat berdoa dalam nama Yesus. Mainkan lagu. Berdoa Bapak Ibu sekalian. Buka mulut saudara berdoa. Berdoa, katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Tuhan, ini kami ya Tuhan. Ini permasalahan kehidupan. Tetap beriman kepadamu ya Tuhan. Untuk keluargaku, untuk masa depanku, untuk apa saja. Terus Bapak Ibu sekalian berdoa. Selama musik memainkan lagu ini saudara berdoa. Membuka mulut saudara berdoa. Jika saudara berkata-kata dengan jangan diam, jangan berdoa dalam hati, berdoa. Karena waktu saudara memperkatakan, iblis akan mendengar. Dan iblis akan menguji imanmu, kepercayaanmu. Dan engkau pasti menang. Itulah sebabnya berdoa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini kami ya, ini permasalahan kehidupan saya percaya dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus terjadi keberkatan, terjadi sesuatu, terjadi hal-hal yang indah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar jemaat ini bertumbuh ya Tuhan, bertumbuh iman mereka dalam hal yang positif. Hamba berdoa dalam nama Yesus, memperkatakan berkat bagi jemaat ini ya Tuhan. 2 kali lipat tahun depan mereka akan mendapatkan lebih lagi 200 orang baru ya Tuhan, ditambahkan kepada jemaat ini dalam nama Yesus. Dan tahun depan ya Tuhan, mereka akan berpindah ya Tuhan dalam nama Yesus ke ruangan yang lebih besar, masuk dalam komunitas yang lebih dahsyat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tambahkan hal-hal yang bagus, tambahkan hal-hal yang bernilai bagi jemaat ini ya Tuhan. Mereka menjadi gereja yang sehat dalam komunitas mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tambahkan pengurapan untuk Pastor Josh dengan Alena, dengan staf yang ada ya Tuhan, dalam nama Yesus. Mujizat, kelepasan terjadi bagi jemaat ini ya Tuhan. Setiap kali mereka datang dalam jemaat ini, jemaat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan, pembebasan dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Mereka diberkati oleh Engkau, hadirat-Mu mereka rasakan ya Tuhan. Mereka alami perubahan, tanda-tanda heran dan mujizat terjadi bagi jemaat ini dalam nama Yesus. Revive jemaat ini, revive jemaat ini, revive dalam nama Yesus. Revive, revive, adakan kebangunan rohani. Haleluya. Orabasa kaya ralamata kaya ralamasi, Uria ralamata kaya ralamasa namata kaya ralamasa kara. Haleluya. Semua mengalami kuasa Tuhan. Sama-sama kita katakan kaulah segalanya dengan suara yang keras. Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu.
Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, ayo berikan tepuk tangan yang semangat FLC Family. Jam-jam kritis tapi ada berkat tersendiri kalau beribadah di jam-jam seperti ini, kata Pastor Ray, Pastor Debbie. Thank you, what a beautiful message and powerful prayer. Aku sih aminin semua doa Kak Ray. Puji Tuhan, semoga jemaat FLC juga diberkati dan kita percaya setiap bangku-bangku akan terisi dengan jiwa-jiwa, akan banyak pertobatan terjadi, perubahan hidup terjadi, dan biarlah FLC Family bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak yang di luar sana belum mengenal Yesus. Amin. So, apa kabarnya FLC Family? Oke. 2 minggu lalu Sister introduce our Christmas project atau kita mau melakukan Christmas FLC movie project. Dan seperti Sister udah info 2 minggu sebelumnya, nanti beberapa minggu berkala dengan beriring waktu Sister akan kasih lebih banyak update, lebih banyak details. So terima kasih untuk setiap Bapak Ibu atau parents yang juga sudah mendaftar putra dan putri Bapak Ibu untuk bisa join di audisi atau casting yang kita mau lakukan untuk FLC Christmas Movie Project. So praise God, we have now I think around 20, almost 22 dengan yang tadi pagi yang akan join di audition. So luar biasa ternyata, walaupun kadang reaksinya nggak terlalu antusias, tapi ternyata banyak yang daftar. Jadi puji Tuhan, so Bapak Ibu diundang kembali untuk ada kesempatan selesai ibadah ini untuk bisa mendaftar di Home Lounge. Begitu juga untuk para parents, kalau mungkin sudah sempat ngobrol dengan putri atau putra Bapak Ibu dan akhirnya mereka menyetujui dan memberi izin untuk ayo boleh daftarin, you can do so. Dan kita akan ada jadwal audition dari dari minggu ini 1 minggu ke depan. So kita ada 4 hari yang kita suggest untuk Bapak Ibu bisa mendaftar audisi dengan beberapa waktu yang berbeda. So ada hari Selasa, Kamis dan Sabtu di minggu ini yang kita akan melakukan audition dan kita akan melakukannya di FLC Office di Dharma Wangsa Square. Dan hari Minggu tanggal 28 minggu depan kita akan melakukan audisi juga di sini. Selesai 3 ibadah Sunday service, jadi Minggu malam. So Bapak Ibu yang masih mau mendaftar atau sudah mendaftar tapi mungkin belum mendaftar jam di mana Bapak Ibu mau join audition atau putra-putri Bapak Ibu mau join, please connect dengan Susi supaya bisa mencatat dan mengkoordinasi setiap audition yang kita harus lakukan. Tapi tentunya Sister mengundang sekali lagi semua FLC Family untuk bisa terlibat karena ini bukan proyek Sister. Ini proyek FLC. So selain semua yang akan ikut audisi untuk casting, di balik semua itu harus ada tim juga yang bantu support movie ini dari segi video, fotografi, konsumsi, dari persiapan props, wardrobe, make up, glam, video editing, mungkin music arrangement untuk specific movie for the clip. So many things gitu, banyak sekali. Lalu mungkin ada yang memiliki studio atau memiliki rumah yang bersedia untuk boleh kok rumah saya juga dipakai sebagai set untuk syuting karena akan ada beberapa scene juga dalam setiap adegan-adegan di setiap episode. So mari bermitra sama-sama, kita adalah satu keluarga dan Sister percaya semua diberikan potensi, diberikan masing-masing something special that you can contribute for this movie project. So puji Tuhan kita sudah selesai menulis 3 episode untuk skrip movie projectnya minggu ini. Sambil kita melakukan audisi kita juga finalize episode number 4. Jadi stay tuned, it's an exciting thing dan nanti Sister akan update lebih detail lagi apa sih ceritanya Sister karakternya seperti apa, umurnya perlu berapa orang dan lain sebagainya. Untuk semua Bapak Ibu atau semua yang sudah mendaftar di audition,
nanti malam juga akan dibagikan dari FLC Office guidelines untuk auditionnya. Jadi setiap participant yang ingin mengikuti audisi bakal menerima terlebih dahulu part-part apa saja yang boleh dipersiapkan untuk membantu supaya melakukan persiapan lebih baik, supaya nggak dadakan dan supaya juga kita bisa make sure di saat kita melakukan audisi kita bisa sesuai dengan waktu, karena pasti kita juga mau nanti ada overlap atau siapa yang akan menunggu terlalu lama karena mungkin terlalu dadakan. Jadi kita kasih guidelines supaya membantu setiap participant yang ingin join audition untuk bisa tahu sebelumnya apa saja yang perlu dipersiapkan. So, satu lagi yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk proyek ini adalah berdoa. Berdoalah sungguh-sungguh dan masukkan movie project ini di pokok doa Bapak Ibu setiap hari, karena we are doing something for the Lord. So pasti ada aja yang gak happy with that. Tapi kita percaya kuasa Tuhan lebih dari cukup. Kita percaya gak ada batas ruang dan waktu. Dan kalau kita punya kesatuan hati pasti bisa berjalan dengan baik. Tapi berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kita pastikan kita semua dalam satu kebersamaan. Unity yang terbangun adalah unity yang sehat, yang harmonis. Dan biarlah 1 minggu ke depan setidaknya kita berada dalam hadirat Tuhan dan bisa menikmati setiap kebaikan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang penuh semangat. Dan mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you untuk Pastor Ray, thank you untuk kita semua, puji Tuhan. Saya diingatkan bagi Bapak Ibu teman-teman yang sudah PO untuk kaos, itu udah jadi. Kalau yang belum ambil, please silakan ambil kaosnya di belakang. Karena 2 minggu lagi kalau nggak diambil jadi milik bersama. Di sini ada Happy ulang tahun, Lukas ulang tahun, salah satu worshipernya juga tadi Jason ulang tahun. Anak kamu ternyata ulang tahun juga. Same date as you? Oke. Selamat ulang tahun. Rika, kamu punya pernikahan ulang tahun juga kan? This Friday kemarin atau Kamis kemarin? Happy wedding anniversary semuanya, puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan berkati selalu. Pokoknya masuk dan keluar diberkati Tuhan. Ya, tadi itu pastor itu khotbahnya saya selalu bilang, saya teringat saya 2023 di tengah, saya punya satu grup itu saya doang yang paling muda. Saya gak sengaja ketemu Dumul, dia bilang, lu kan udah jadi pendeta. Bikin Natal dong di rumah. Saya bilang, ini gak pernah ketemu, udah orang tua ngomongnya begini lagi, ngeselin. Udah jadi pendeta, bikinlah undang-undang kita. Nah, dia bukan orang Kristen. Bikin, kita yang datang. Nanti kasih tahu aja apa yang mesti disiapin. Tapi bikinlah di rumah pendeta. Biar mantap kita imannya katanya. Oke, akhirnya saya ingat betul. Desember 2023, 20 Desember kita bikin itu. Orang yang minta saya bikin dan orang yang datang ke rumah saya namanya Bapak Jamari Caniago. Jadi ya, dalam Tuhan itu gak pernah ada yang tahu. Bicara iman. Seorang pada bingung sama saya. Ini orang pendeta atau apa ya? Saya pendeta. Tapi kebetulan aja Tuhan kasih. Saya bilang semua yang masuk ke rumah ini dan keluar rumah ini diberkati Tuhan. Gak pernah ada yang nyangka. Orang yang ngomong suruh bikin Natal. Orang yang sama kemarin jadi Menko Polhukam umur udah 76 tahun. Jadi gini. Setia aja kayak tadi. Itu firman buat kita semua. Iman Kristennya mau kemana? Saya dan istri berdoa, kita berdua pelan-pelan. Gak cuma bolak-balik. Maka kepemimpinan gereja ini dan apa yang Anda rasakan di gereja ini sama. Perfecto. That's it. Di sini aja. Sampai di sini. Tapi percaya. Di sininya Tuhan tuh gak pernah akan membuat Anda capek dan menyesal.
Justru dalam segala keterbatasan dan kekurangan bersama Tuhan, ada aja lewat hidupmu dan hidupku, kita jadi berkat buat orang lain. Amin. So, selamat menjalani melanjutkan September minggu ketiga ini sampai keempat. Hati-hati dalam segala sesuatu. Andalkan Tuhan. Thank you udah ke gereja. Tapi jadi gereja yang kuat dan baik-baik di luar sana. Mulai dari rumah, di tempat Anda bekerja berusaha. Entahkah Anda dipimpin, entahkah Anda memimpin. Andalkan Tuhan dan hormati Tuhan lebih daripada apapun. Karena semuanya adalah punya Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah dengan bahagia. Berkat kasih, rahmat, anugerah. Damai sejahteranya Bapa turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di hidupmu. Dialah Immanuel kita. Gak ada seorang pun yang ditinggalkan, itu sebabnya kuat dan teguh. Hormati firman-Nya. Kasihi dia lebih daripada apapun. Percaya. Karena semuanya Bapa lakukan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus di dalam kita semua. Mulai dari siang sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat diberkati dan siap menjadi berkat dengan sukacita. Yuk sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Selamat hari Minggu, ambil waktu sejenak bersaat teduh. Sampai ketemu minggu depan dan berfellowship lah.